Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang banyak hal yang terjadi di masyarakat kita, Bu ya. Biasanya di musola atau di masjid-masjid, di tempat-tempat sholat jamaah, itu saya tanyakan bagaimana hukumnya lewat di depan orang sholat. Terutama ini kejadian banyak di sholat-sholat jamaah yang saf di depan itu lewati di belakang yang masih masbuk gitu. Sebab di satu tempat banyak terjadi dibiarkan saja, dan di tempat-tempat lain malah dicegah. Sampai-sampai yang sedang sholat pun yang mau dilewati itu tangannya ke depan, maksudnya mencegah jangan sampai lewat di depan dia gitu. Jadi sejauh mana hukum lewat di depan orang sholat itu? Sekian itu saja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah melewati tempat sujudnya orang yang lagi sholat. Lau arafal maru baina yadayil musalli, ini ada sebuah hadis sahih, kalau seandainya orang yang melewati tempat sujudnya orang yang sholat, ma'alaihi minal ithmi, dosanya segede apa. Kalau ada orang yang lewati tempat sujudnya, ngelangkai tempat sujudnya orang sholat, kalau dia tahu dosanya, lebih baik dia akan menunggu 40 tahun. Artinya begitu besarnya. Haram, hati-hati, jangan melewati tempat sujud ya orang yang sholat. Kita itu ngentengin, suka ngelewati tempat sujudnya orang sholat, dan hukumnya adalah haram. Tapi ini ada aturannya. Aturannya apa? Orang yang sholat itu sudah memenuhi syaratnya, pakai namanya sutroh musalli. Sutroh itu pakai pembatas. Jadi makanya kalau sholat itu pakai pembatas. Yang paling jarang melakukan ini semua adalah santri malahan. Kenapa santri kok gak ngerti sutroh musalli? Itu hadisnya sahih. Dan disebutkan dalam kitab-kitab kita semua. Dalam kitab fikih selalu disebut sutroh musalli. Apalagi kalau di Bulughul Maram sampai berapa hadis disebut sutroh musalli. Itu tolonglah. Makanya kalau santri kita itu langsung kita rotan sebetulnya itu. Untung saja tidak ditampar ya. Karena jadi contoh santri sholatnya nongkrong di tengah begini. Cobalah diamalkan ilmunya. Sutroh musalli kalau mau sholat tolong buat pembatas. Makanya kalau para sahabat Nabi yabdadiruna ala sawari, bersegera ke tiang-tiang. Sholatnya adalah ngadep ke tiang, tembok ini. Ini sholatnya begitu. Kalau tidak ada tempat, ya di depannya itu ada orang. Jadi antara dia dengan sujudnya, tempat sujudnya ada pembatas. Mungkin orang tidak apa-apa, mungkin di sini harus ada begini. Atau orang, ini ada orang sholat begini sudah tidak ada, kita di belakangnya. Ini memenuhi syarat. Atau pakai sesuatu pembatas, ditancapkan tongkat sekitar 20 cm atau 40 cm. Ini jarang diamalkan, nyelonong sholat di tengah begini, nggak punya ilmu itu. Sudah begitu dilewati di mukanya marah. Bukan, yang salah kamu ngapain sholat nggak pakai pembatas. Jadi ada dua sunnah Nabi yang jarang dilakukan oleh orang-orang yang akidahnya benar seperti kita. Ahli tawasul ini kan benar akidahnya, tapi nggak pernah ngerti tentang nyusun barisan dalam sholat sama sutroh musalli, pembatas dalam sholat. Coba lihat di musola dan masjidnya orang yang senang tawasulan itu, nggak ada yang rapi sopnya. Padahal Nabi Muhammad marah itu kalau sopnya nggak rapi itu. Ngatur barisan Nabi Muhammad kayak ngatur dalam perang. Coba dirapikan, tapi jangan sampai nginjak jentiknya orang, jangan. Pokoknya rapi begitu loh, rapet gitu ya, rapet. Tapi kalau ahli tawasulan ya ini terus terang aja kenyataan, karena saya itu kalau sholat Jumat pindah-pindah ke sana sini. Setiap ada orang renggang ditarik itu kelihatannya nggak mau. Setelah itu sudah noleh, kayaknya mau marah sudah itu. Ini pasti tawasulan ini orang ini ya. Lah kok orang yang anti tawasul sop barisannya lebih hebat nih gimana? Coba diamalkan ini. Jadi sebelum Rasulullah sawu sufakum, ini hadis sahih Rasulullah sawu sufakum, sunnah imam untuk mengucapkan kalimat ini. Luruskan barisan Pak, dilihat oleh imam. Ayo luruskan, rapatkan, kosong, maju. Diamalkan, bukan hanya didengar ilmu itu. Pokoknya itulah, kalau orang sedang tawasulan biasanya pasti begitu sopnya ya. Gak apa-apa, santri itu biasanya.
Kalau tidak dibeginikan tidak ada yang kebakar sana nanti. Ini kan didengar, ini radio ini, acara ini dengar di mana-mana ini. Ada di Gresik, di Bontang, ini dengar ceramah ini. Semoga bisa paham makna ini. Tolonglah barisan dirapikan yang genah. Disampaikan ada ceramah tentang soft, tasfiyatus suf wa inna tasfiyatus soft dalam riwayat min tamami salat, dalam riwayat min iqamatis shalah, meluruskan dan merapatkan barisan, kesempurnaan salat. Nabi Muhammad yang bicara. Kemudian sutrat musolli seperti itu. Paling tidak kalau sudah tidak ada apa-apa, ini loh diturunkan untuk pembatas. Lek begitu, biar orang tahu kalau itu tempat sujudnya. Lah kalau sholatnya di tengah begini, ada orang lewat begini-begini, ya bakal kayak main silat terus, sebab orang lewat terus, nggak ada yang tahu. Ini lagi ngapain di tengah? Coba dari pembatas, oh ini sholat. Maka dari itu, jadi ada orang, kok ada orang sholat kok ngelarang-larang? Sunnah. Dianjurkan. Kalau kita lagi sholat, sudah memenuhi syarat ada pembatasnya tadi. Kalau ada orang lewat, kita tahan. Sunnah. Jadi bukan main-main itu, Pak. Itu benar itu. Falyudafi, falyuqatilhu, falyudafi'u. Hendaknya ia tahan, dalam hadis disebutkan. Bahkan dalam menahannya ini, kalau orang ditahan itu kok ngeblak mati, nggak menenda itu. Begitu pentingnya ini. Diginikan kaget mati, nggak usah didenda itu. Karena apa? Salahnya lewat tempatnya orang sujud. Tapi kalau kita tidak pakai pembatas, selalu begini orangnya mati, denda itu. Ini disebutkan ulama seperti itu dalam keterangannya. Jadi tolonglah buat pembatas. Jadi kalau sholat jangan dinongkrong di tengah begitu. Minimal harus ada ditarik bangku atau apa saja. Kalau bisa memang tinggi seperti ini, 20, 30 cm, 40 cm. Kalau tidak ada, pokoknya ada pembatas. Dalam pendapat ulama sebagian sampai digaris, pokoknya biar orang tahu kalau itu tempat sujud kita. Baru setelah itu, kalau ada orang lewat, maka ditolak. Maka ketahuilah, yang nggak pakai begitu nggak haram dilewati. Kalau ada orang nggak pakai pembatas, kita lewat di depannya nggak haram. Ada orang di sholat begini, tahu ya, ketawa, kesian orang ini mulai tadi begini-begini. Nggak haram memang, wong dia nggak pakai pertanda, nggak pakai tanda, nggak pakai sutroh. Musalli, sutroh itu pembatas. Musalli itu orang sholat, bukan sutroh itu satir, bukan ya. Sutroh itu pembatas orang sholat. Jadi kalau nggak pakai pembatas nggak benar. Tolong diamalkan kalau sholat, ngambil ke tempat-tempat tiang. Kalau nggak ada di belakangnya orang, begitu, atau sajadah digelar. Cuman permasalahannya satu, kita malas ngamalkan. Makanya sering kita lihat anak-anak kita pun kadang-kadang santri sudah mendengar 11 kali, 12 kali masih ada begitu kadang-kadang. Ini otak di mana, saya bilang sama santri. Kamu ini bagaimana? Karena santri saya mah enak. Kalau orang lain nggak pernah kita ingatkannya. Ya ingatkannya dalam majelis semacam ini. Kalau santri kita marah, kamu ini coba diamalkan sedikit demi sedikit sunnah Nabi itu. Cari tempat masih ada di tiang sana, tiang sini, tembok sana, tembok sini. Ini adalah termasuk sunnah Nabi yang sudah sering dilupakan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau urusan sop itu janji dari Nabi. Kau luruskan Allah ya khalifah Allah baina qulubikum. Apaan? Kau luruskan barisanmu atau Allah akan memporak-porandakan hatimu. Jadi sebab porak-poranda itu karena kita tidak mengatur barisan itu. Makanya nggak akur. Satu masjid saja ribut ya. Satu masjid ribut antara imam ini dengan imam ini, antara dia ini ribut karena apa ya? Sopnya saja nggak diatur, yang kena ucapan Nabi Muhammad yang rapi, sop barisan yang bagus. Inilah yang harus kita amalkan.